jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Matahari kembar Presiden saat ini, Presiden Prabowo Subianto. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya. Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau, nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY, tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega, tidak ada masalah. Mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini Menteri dan Wakil Menteri kesini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana Pak? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Ada falsafah yang bagus, belajar dari tata surya, apa yang ada di alam semesta. Di alam ini hanya ada satu matahari, tidak ada lagi. Sama dengan Partai Demokrat yang kita cintai, hanya ada satu matahari, yaitu Ketua Umum kita. Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah entity termasuk partai politik, kalau mataharinya banyak. Bisa dibayangkan. Makin panas karena matahari satu sudah panas, kalau ada 2, ada 3 bagaimana? Pemirsa, kita bertemu kembali malam ini di Indonesia Lawyers Club. Situasi politik di Indonesia akhir-akhir ini panas-panas dingin kalau menurut saya. Panas tapi kemudian didinginkan. Jadinya panas-panas dingin. Lebih panas lagi ketika purnawirawan TNI dan Polri mengeluarkan petisi yang menuntut 8 persoalan di negara ini yang gak gampang diselesaikan, dan itu diajukan ke DPR untuk disidangkan di sidang MPR. Dan salah satunya yang paling bikin panas dingin itu adalah tuntutan agar Wakil Presiden Gibran supaya diturunkan atau mundur dari kursi Wakil Presiden. Sesuatu yang tidak gampang dilakukan karena aturan yang telah dibikin itu memang mempersulit seorang presiden atau wakil presiden dimakzulkan. Dan itu jadi rame, dan kemudian tiba-tiba Jenderal Kunto yang Komandan Kewilahan 1, yaitu membawai Sumatera Indonesia bagian Barat, itu dicopot dari jabatannya dan dipindahkan ke staf wali atau staf khusus dari Kasat, Kepala Staf Angkatan Darat. Dan ini tentu saja bikin heboh karena beliau ini adalah putra dari Jenderal Tri Sutrisno. Jenderal ini yang ikut tanda tangan bersama ratusan purnawirawan Jenderal TNI untuk mencopot Gibran.
Jadi sebelum Gibran dicopot, rupanya Kunto dulu yang dicopot. Dan tidak aja seperti itu. Dari kemudian pencopotan ini dibatalkan. Yang mencopot itu Panglima TNI, yang membatalkan juga Panglima TNI. Tentu saja para pengamat menganalisa apa yang terjadi sebenarnya. Panglima TNI yang bisa memerintahnya cuma presiden. Masa presiden yang sama merintahkan dicopot, presiden yang sama besoknya minta diaktifkan kembali. Sehingga larinya bahwa yang mencopot bukan presiden yang sekarang. Karena itulah lahir isu matahari kembar semakin menjadi-jadi. Dan ini sesuatu yang dihubungkan lagi. Jenderal Kunto ini pada tahun 2023 adalah Panglima Siliwangi. Tiba-tiba dia menulis di Kompas, yaitu semacam refleksi lah dan apa yang akan terjadi ke depan. Dan dia berharap TNI lebih di depan dalam rangka memperbarui lah politik Indonesia. Dan tidak lama setelah itu masih Presiden Joko Widodo jadi presiden. Dia dicopot dari Panglima Siliwangi dan dipindahkan jadi Kodiklat kalau nggak salah, dengan pangkat 2 bintang. Dan sekarang baru 4 bulan dipulihkan kembali oleh Presiden Prabowo dan Panglima TNI sekarang, tiba-tiba dicopot lagi dari Panglima Kewilahan 1 Sumatera tadi. Sehingga isu bahwa matahari kembar itu semakin mengeras. Ditambah lagi belakangan, juru bicara Presiden Hasan Nasbi yang mengundurkan diri April yang lalu, tiba-tiba kemarin udah aktif lagi. Dan mengatakan bahwa dia memang diminta oleh Presiden Prabowo untuk aktif. Ya, orang politik akan menghubungkan dengan kejadian-kejadian sebelumnya. Kenapa tiba-tiba putusan mundur sekarang berbalik menjadi masuk kantor lagi? Apa ada hubungannya dengan Jenderal Kunto tadi? Itu pertanyaannya. Makanya malam ini saya pilih judul Jenderal Kunto dicopot, sehari kemudian diralat akibat matahari kembar. Walaupun tadi baik Presiden Prabowo ataupun mantan Presiden atau Presiden ke-7 Jokowi membantah bahwa ada matahari kembar. Tapi apa sebenarnya yang terjadi? Saya kira di sini saya ingin Saganda Nenggolan lebih dulu memberikan uraian. Terima kasih Bang Karni Ilyas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal matahari kembar ini makin dibantah, orang makin yakin Pak Karni. Karena yang bicara ini kan kita lihat tadi di pengantar ada SBY bicara, Pak Jokowi bicara, Pak Prabowo juga sudah bicara bahwa dia tidak dikendalikan oleh Jokowi dan lain-lain. Jadi orang semakin yakin bahwa ini ada memang matahari kembar itu sendiri. Persoalannya adalah seberapa jauh pertarungan politik kekuasaan di Republik ini dan berapa lama itu akan terjadi, ini yang paling penting buat bangsa kita.
Pertama kalau soal Kunto yang disebut tadi, saya beberapa kali menulis soal Pak Kunto waktu dia beberapa kali melakukan pertemuan-pertemuan intensif dengan teman-teman dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ketika beliau Pangdam Siliwangi dan menulis di Kompas, tapi yang tidak menulis di Kompas sebenarnya Pak Kunto itu menyebarkan pikiran-pikirannya yang sangat revolusioner tentang proxy war dan lain-lain. Itu yang mungkin dianggap meresahkan bagi kelompok-kelompok yang merasa establishment. Karena Pak Kunto itu pikiran-pikirannya progresif revolusioner. Nah, dalam konteks yang kemarin baru-baru ini saya melihat memang Pak Prabowo itu dalam analisa politik dia merasa kecolongan dan kemudian dia mereinstall kembali ya Pak Kunto itu, karena Pak Kunto ini diperlihatkan oleh Prabowo waktu sekitar 6 bulan atau setahun lalu itu antara itu waktu Pak Jokowi dalam suatu acara tidak menyalam Pak Trisno ya, itu Pak Prabowo langsung datang ya setelah menang ya dia ini acara itu datang ke Pak Trisno dan memberikan hormat kepada Pak Trisno. Nah, secara post factum kita melihat ya setelah di reinstall Pangko Wilgap Pak Kunto ini di acara forum perwira PPAD kemarin Angkatan Darat Perwirawan itu jelas-jelas bahwa Pak Trisno didudukkan di sebelah Pak Presiden. Jadi artinya Pak Presiden itu merasa secure melakukan satu persekutuan politik dengan Pak Tri dan jaringan Pak Tri. Itu pertama yang saya lihat sebagai satu pertarungan di Matahari Kembar ini. Nah, tentu saja orang-orang yang mendukung Pak Prabowo menjadi presiden, yang dulu dari rejim Jokowi, ini melihat bahwa kembar ini terjadi sekarang karena kita melihat Prabowo itu pikirannya berbeda. Ya, karena manusia ini kan berpisah atau bersatu salah satunya karena kesamaan pikiran atau perbedaan pikiran. Pikiran-pikiran Pak Prabowo ini baik ke belakang yang disebut histori maupun ke depan yang disebut dengan proyeksi itu berbeda dengan rejim yang mengantarkan dia sebagai presiden. Contoh tentang 2 hari lalu Pak Presiden menyatakan pikirannya tentang sejarah Muso dan sejarah Kartosuwiryo. Ya, dia mengatakan bahwa ada intervensi asing dalam masuknya Muso dalam pemberontakan komunis di 1948. Di rejim sebelumnya, di mana Presiden Jokowi menginstall dirjennya namanya Hilman Parit, itu sudah dibuat satu buku panduan tentang siapa pahlawan Indonesia, yang di mana di situ tidak ada Hasyim Asyari dan tidak ada Muhammad Natsir, yang ada justru tokoh-tokoh PKI semua di situ, kebanyakan, ya kan ada Alimin, ada macam-macam lah tokoh PKI, Aidit apa segala. Nah ini kan dengan statement dari Pak Prabowo itu dikoreksi sama dia bahwa sejarah ini dimenangkan oleh kaum nasionalis, bukan PKI, bukan juga si Kartosuwiryo. Jadi ini dimenangkan oleh kaum nasionalis. Itu adalah sejarah diterangkan oleh Pak Presiden kita. Jadi itu pikirannya udah beda yang di masa lalu. Ya, kemudian yang di masa lalu juga itu ahli sejarahnya Pak Jokowi, Hilman Parit ini mengatakan bahwa versi tentara yang selama ini melakukan perjuangan kepada Republik dalam konteks G30 SPKI itu diralat lagi oleh Pak Prabowo kemarin ketika ketemu dengan pensiunan tentara bahwa Anda inilah tentara-tentara yang menjadi guru saya, inilah pejuang-pejuang sebenarnya di Republik ini. Jadi ada ketidaksamaan pikiran, terutama kemudian yang juga ke masa depan. Pikiran-pikiran Prabowo yang progresif, revolusioner, di mana negara hadir. Kalau dulu misalkan hampir semua pantai, pinggir pantai itu dikasih sama cukong-cukong, sekarang oleh Prabowo diambil negara. Ilegal sawit bebas di zaman rejim lalu, di zaman Prabowo diambil semua ilegal sawit yang diambil oleh konglo-konglo ini. Nah ini kelihatan pikiran tindakan Pak Prabowo ini berbeda, maka kemudian terjadilah matahari yang tadinya kelihatan satu akhirnya kelihatan pelan-pelan nih bergeser.
satu jadi dua. Nah kalau yang kedua ini nggak ngerti bahwa Pak Prabowo ini sebenarnya kalau dari sisi saya dia punya dua sisi kehidupan. Satu dia sebagai demokrat karena dia orang yang mendirikan partai politik dan masuk pada kontestasi politik secara demokratis. Tapi dia juga sebenarnya punya sisi lain sebagai kombatan. Karena dia tuh lama sebagai tentara dan masuk di elitnya tentara komando. Nah saya sebagai orang yang pernah dipenjara di era Orde Baru, saya cuma ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, hati-hati. Jangan pancing-pancing Pak Prabowo itu ya masuk pada sisi yang dia akan masuk pada karakter kombatan itu. Nah ini yang saya sering nasihati teman-teman yang baru belajar politik di Indonesia ini dan baru jadi aktivis instan banyak di Indonesia ini, saya bilang hati-hati karena kalau nanti ini dipaksa-paksa terus matahari kembar, dipaksa-paksa terus berbagi kekuasaan tapi tidak untuk rakyat dan bangsa, tiba-tiba Pak Prabowo marah, ini bahaya karena dia adalah panglima tertinggi di Republik Indonesia sekaligus dia mantan Danjen Kopassus, itu bahaya. Jadi kita untuk bangsa ini ya harapan saya jangan ada lagi matahari kembar, presidensial, kasih semua kekuasaan itu kepada Pak Prabowo yang sudah berlalu, ya tahu diri ya Pak SBY dari dulu juga waktu saya ikut Pak SBY selesai, ya kita juga selesai. Kita biarkan Pak Jokowi. Saya ikut Habibie dulu, Pak Habibie selesai, kita biarkan Pak Gus Dur berkuasa. Itu tradisi itu harus terjadi, nggak boleh lagi ada menteri-menteri datang ke Solo ngaku ini bos saya, ada kemudian orang ngaku bos saya, udahlah, ini enough is enough, itu mungkin dari saya Pak Karni. Ya bagus sekali uraiannya, apalagi tentang sejarah. Tapi kalau yang terakhir tadi bahwa menteri-menteri pada datang, sehingga terkesan matahari kembar itu nyata jadinya. Tapi dari Pak Jokowi sendiri kok ada sespimti polisi-polisi yang ikut sespimti diundang ke rumahnya di Solo. Ya makanya menurut saya kan itu kan yang sebenarnya gini, orang datang sespim misalkan seperti itu, tapi dia bagaimana membuat itu dalam suasana misalkan tidak overexpose sehingga itu kelihatan seperti orang lapor ke dia. Ini kan persoalannya ini kan selalu overexpose seolah-olah dia masih mengontrol permainan. Ya kan, padahal ini seharusnya tidak boleh terjadi ya, dulu tidak ada begitu. Ya ini aja sebenarnya harapannya ya enough is enough, ada bahasa Inggrisnya begitu. Jangan sampai ya mancing-mancing Pak Prabowo kembali jiwa kombatan dia yang keluar. Kalau keluar ya saya kasih tahu aja teman-teman yang belum pernah dipenjara Orde Baru. Saya dipenjara 2 kali sama Orde Baru. Masuknya itu di sel tentara gitu loh, hati-hati gitu. Terima kasih. Bagaimana melihat kalau tadi kan kita bicara lebih banyak Jenderal Kunto dicopot dan kemudian diralat. Bagaimana dengan Hasan Nazmi yang sekarang juga aktif lagi setelah setelah mundur sebelumnya? Ya kalau Hasan Nazmi menurut saya kan dia PCO ya. PCO ini kan bukan juru bicara. Juru bicara kan Pak Prabowo sudah menginstall juru bicara namanya Menteri Sekretaris Negara. Nah PCO ini kalau Bapak Karni tahu kantornya, itu kantornya kan di luar istana Pak. Dia di kantor Kuarnas Pramuka itu. Dia bukan di istana. Jadi sebenarnya orang waktu Pak Jokowi mungkin dulu menginstall PCO ya sistem baru, dia berharap ada orangnya dia di istana. Ya tapi kan orang udah tahu kalau di istana itu ya di istana, kalau di luar istana itu bukan di istana. Ini yang terjadi. Jadi sebenarnya urusan Hasan Nazmi ini terlalu banyak diangkat. Menurut saya sih sebenarnya persoalan kecil karena dia bukan selevel menteri ya. Kalau dia selevel menteri ya itu baru hal penting lah untuk dibicarakan menurut saya gitu. Baik, saya ingin tanggapan dari Pak Mardiansah Semar, Ketua Umum Rampai Nusantara. Pak Karni, tanggapan soal tadi disampaikan Bang Ganda nih Pak Karni. Kalau menurut saya memang selalu di era siapapun yang memimpin pasti ada banyak perspektif yang terbangun ya. Dan positioning ketika kita menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang kita,
secara politik kekuasaan tentu itu juga sangat mempengaruhi. Dan bicara soal matahari kembar, ini kan memang sudah beberapa waktu ini kan cukup ramai dan semakin ramai karena direspon langsung oleh tokoh-tokoh yang memang tokoh-tokoh yang memang terkait dengan isu matahari kembar. Pak Jokowi sudah menyampaikan soal matahari kembar tidak ada, hanya satu matahari. Pak Prabowo juga sampaikan, bahkan muncul lagi isu baru soal boneka yang disampaikan sore hari ini juga direspon langsung oleh Pak Jokowi bahwa tidak ada boneka dan tidak ada remote, bahwa memang ketika kita melewati proses demokratisasi melalui Pilpres yang lalu dan terlahirlah pemimpin baru pasca Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo dan Gibran, saya rasa itu proses yang memang harus kita hargai secara bersama-sama. Bahwa terus dibangun narasi-narasi terkait dengan soal matahari kembar, soal pengendalian kekuasaan masih ada di Solo, dengan indikasi-indikasi soal menteri masih banyak yang datang ke Solo, bahkan ada yang menyampaikan bahwa ini masih bos saya dan lain sebagainya. Dan itu ketika kita merasa bahwa itu sudah memenuhi indikator kuat, ini pemerintahan sekarang itu ada dualisme kepemimpinan atau matahari kembar lah bahasa simpelnya gitu. Saya rasa itu terlalu simpel juga kita melihat indikator-indikator yang memang sudah tampak di permukaan. Bahwa kita juga meyakini betul bahwa powerfulnya Pak Prabowo itu masih terjaga sampai saat ini. Nah seringkali juga kalau misalnya kita merasa ada matahari kembar, berarti kita juga meragukan kepemimpinan kuatnya Pak Prabowo. Karena saya sampai hari ini Pak Karni, saya tidak pernah meragukan kepemimpinan kuatnya Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini. Sehingga siapapun termasuk Pak Jokowi, saya rasa tidak bisa mempengaruhi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Nah terkait dengan hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu kan hubungan personal yang terbangun. Kalau menurut saya ketika kita juga membangun hubungan personal dengan siapapun, itu kan juga bisa terjadi juga yang tadinya juga berseberangan, menyatu, dan sekarang ini mereka menyatu dengan situasi kondisi politik yang di Pilpres yang lalu, yang akhirnya juga kita melihat bahwa Pak Prabowo merasa ketika ikut lagi bertarung yang keempat kali dalam kontestasi di 2024 lalu, bahwa dia merasa dukungan dari Pak Jokowi itu juga cukup menentukan ketika dia memiliki keyakinan untuk bisa memenangkan pertarungan dalam kontestasi atau tidak. Saya rasa dalam Pilpres 2024 lalu juga masih ada juga kegamangan ya dari Pak Prabowo yang sudah ikut berkali-kali kontestasi Pilpres. Apakah betul pertarungan ini adalah pertarungan terakhir dia, ataukah apakah betul memang pertarungan ini tidak perlu dia masuk gelanggang lagi dengan menghabiskan begitu banyak sumber daya, uang dan lain sebagainya. Dan ketika pada titik kesimpulan dia ingin mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ketika ikut kontestasi 2024 dan itu diberikan dengan konsekuensinya bahwa hubungan baik Pak Jokowi dengan Teguh Umar, dengan teman-teman PDIP dan segala macam akhirnya juga rusak dengan situasi politik yang kemarin, dan itu bagian dari konsekuensi politik. Dan kita juga menghargai hubungan bestinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, tapi bahwa memang Pak Jokowi juga sadar diri, saya rasa sadar diri bahwa dia tidak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi power ketika dia sudah selesai masanya sebagai presiden, ya sudah memang kekuatan sekarang ada di Pak Prabowo. Nah saya melihat bahwa ini juga ada irisannya karena kebetulan memang wakil presidennya anaknya Jokowi. Mungkin kalau bukan anaknya Jokowi, ini juga tidak terus-menerus dibangun narasi bahwa memang ada pengaruh Jokowi di situ. Nah, bicara soal anaknya Jokowi, Gibran, pasti bicara soal bagaimana melihat ke depan 2029. Bagaimana melihat potensi apakah Gibran itu punya peluang untuk mengisi kepemimpinan nasional ke depan di 2029 sebagai presiden. Nah itu kan juga menjadi kekhawatiran banyak pihak yang sampai saat ini tentu banyak hal yang dinarasikan termasuk juga soal matahari kembar supaya tidak ada juga pengaruh-pengaruh dari Pak Jokowi
itu bisa membangun kekuatan-kekuatan yang bisa membuka jalan anaknya sampai pada 2029. Nah saya pikir ini irisan-irisan yang akhirnya juga terstimulus ya, pandangan orang bahwa wah, ternyata betul juga ini dikendalikan. Karena kalau kita lihat-lihat ya, mungkin kalau dianggap bahwa banyak juga menteri-menteri Pak Jokowi yang sekarang dipakai oleh Pak Prabowo, itu kan juga bukan berarti juga titipan Pak Jokowi. Karena biar bagaimanapun faktanya Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi 5 tahun. Dia mengenal baik bagaimana dia bergaul dalam kabinet dan sebagainya. Dan ketika dia pakai lagi dalam kabinet yang dia pimpin, saya rasa sah-sah saja. Dan kalaupun misalnya ada masukan dan lain sebagainya, itu juga sah-sah saja sebagai mantan presiden yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Bukan hanya Pak Jokowi yang dimintakan saran, beliau juga datang ke Pak SBY, datang ke Bu Mega, ya saya rasa sah-sah saja itu. Dalam arti bahwa ketika orang bicara soal matahari kembar, komponen penguatnya menurut saya belum sampai pada itu. Karena memang kita masih melihat dalam indikator-indikator yang belum terlalu kuat. Saya rasa itu Pak Karni. Baik. Ada yang mengajak saya mau bertanya sama Pak Saganda. Tadi dibandingkan Pak Prabowo dengan rejim Orde Baru tadi. Bahwa pernah diculik oleh Orde Baru 2 kali. Apakah kalau situasi Pak Prabowo kedesak akan balik lagi Orde Baru di Indonesia? Ya, saya cuma membaca sebagai pengamat ya, itu mungkin terjadi. Ya, karena buat saya ini kan sebenarnya Pak Prabowo ini orang baik ya. Ya, dia itu punya potensi untuk menguasai militer. Ya, menguasai militer itu kan artinya menguasai Indonesia. Nah, kalau Orde Baru itu kan Soeharto nggak sampai jenderal aja, mayor jenderal berkuasa langsung semua tentara konsolidasi. Ya kita 32 tahun Pak. Ya, bukan mau jelek nggak jelek Orde Baru, itu beda lagi nanti konteks diskusinya. Saya mau bilang ini kita ketika ini orang senang dengan demokrasi, ya orang senang dengan ada kebebasan, ada ini, dan Pak Prabowo ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada media, bertemu dengan dia, diskusi, mahasiswa bergerak, Indonesia gelap apa segala, dia nggak begitu cerewet dan lain-lain. Ini udah bagus kita ketemu presiden begini. Nah, kalau dia misalkan didesak-desak terus, lama-lama keluar kombatannya takutnya balik Pak gitu loh. Itu aja saya cuma takutnya gitu. Makasih. Semacam warning lah ya. Warning dari saya yang pernah ngalami 2 kali di penjara Orde Baru. Baik, pemirsa, seorang pemimpin itu ibarat gembala. Gembala itu akan selalu di belakang ternaknya. Dia akan membiarkan ternak yang paling cekatan, yang paling gesit, mengambil alih pimpinan di depan. Dan yang lain mengikuti yang memimpin tadi. Sementara ternak yang lain ini tidak pernah tahu bahwa yang mengatur semua itu adalah si gembala yang ada di belakang. Nelson Mandela, negarawan Afrika Selatan kita, rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya mau dengar dari sisi hukum tata negara. Pertama saya ingin dengar dari Profesor Andi Asrun, pakar hukum tata negara Universitas Pakuan Bogor. Terima kasih Bang Karni.
pembicaraan malam ini lebih banyak sisi politiknya ya. Lebih kurang Politik personal dengan tata politik. negara itu bagaikan satu mata uang. Ya, Dua sisi mata saya lihat dari satu kalau mata uang. kita menguji dari segi indikator ya, tidak ada yang kembar. Secara hukum ya. Dan secara sosial juga enggak. Secara hukum yang memegang kendali pemerintahan, yang merumuskan kebijakan-kebijakan negara adalah presiden terpilih. Ya. Kalau ada sebagaimana disampaikan oleh Pak Prabowo pada acara halal Purnawirawan Angkatan Darat, dia memang melakukan konsultasi-konsultasi, pertemuan ya dengan Pak Jokowi, juga sowan ke Ibu Megawati, bertemu dengan Pak SBY. Yang tidak bisa dilakukan nama dia ini ketemu dengan Gus Dur karena udah meninggal, kan itu gitu ya. Dia membuatkan betul persoalannya ya. Keuntungan pengalaman itu sudah suatu yang normal. Kalau isu terkait matahari kembar ya, kemudian ada tudingan lagi yang disampaikan oleh Pak Prabowo, ada tudingan bahwa dia adalah presiden boneka, itu kan satu faktor-faktor sporadik aja. Serpihan-serpihan, ya kan? Serpihan-serpihan misalnya katakan dia berkonsultasi, tapi coba kita cek misalnya. Apakah proyek ikan itu dilanjutkan secara masif? Kan tidak. Proyek IKN, ibu kota negara kan tidak juga. Ya. Jadi saya membaca ini faktor-faktornya tidak masif tapi sporadik. Ada persoalan kemarin mutasi dan kemudian pembatalan mutasi Jenderal Kunto. Ya itu kemudian juga menjadi satu sorotan masyarakat itu tidak bisa dipungkiri, ya kan? Orang tuanya Pak Trisno bergabung dengan Forum Purnawirawan, satu di antaranya adalah minta Gibran diberhentikan, dimakzulkan. Kemudian beberapa saat kemudian Jenderal Kunto putranya Pak Tri ini digeser, kemudian diperbaiki kembali. Jadi perjalanan politik ini ya, itu dinamis satu. Kemudian saya percaya seperti apa yang dikatakan tadi oleh Bung Sahganda ya. Pak Prabowo ini punya kepribadian ya dia ingin bertemu dengan orang tapi tidak bisa diatur juga. Tidak 100% dia mau diatur. Dia punya style sendiri, punya pemikiran sendiri. Ke depan ini semakin dia solid dengan kekuasaannya dia. Ini keyakinan saya melihat faktor itu. Dan semua yang dikerjakan dan apa yang terjadi ke depan itu adalah sejalan dengan hukum konstitusi kita. Kalau dia masih jadi presiden dia akan pegang kendali. Ya. Dan kemudian jangan lupa partai pendukung Pak Prabowo ini mayoritas besar di parlemen, di DPR. Pasti ikut dalam kebijakan, mendukung kebijakan pemerintah. Jadi tidak ada celah untuk mengatakan terjadi kembar apa. Ya kan tadi Pak SBY mengingatkan dalam sistem tata surya ini hanya satu matahari. Betul. Kalau dua matahari Pak gelap di dunia ini. Ya kan? Itu kan suatu metafora atau perumpamaan yang buat saya yang irasional juga. Kalau ada yang sedikit-sedikit, katakanlah ada yang berkunjung ke tempat Pak Jokowi, peserta SPIM, ya tadi dikatakan kok berlebihan liputannya misalnya. Itu kan satu persoalan kecil sebetulnya. Ya kan? Tapi kendali tetap di tangan presiden karena konstitusi. Apalagi bicara secara politik, mayoritas. Dan ada hal-hal yang menurut saya by nature ya, karena kepribadian Pak Prabowo, hal-hal yang kira-kira kurang baik cepat recovery. Ini hebatnya Pak Prabowo di sini, ya cepat recovery. Persoalan Hasan Nasbi misalnya kemudian cepat recovery, walaupun itu a small thing ya. Hasan Nasbi ya nggak terlalu, tapi ada satu indikasi. Ya, kemudian juga ya memang ada kritik-kritik ya terhadap, tapi semua ini kalau mau dilihat indikator-indikatornya, yang disebut matahari kembar ya atau tuduhan Presiden Prabowo ini adalah boneka Jokowi,
Itu small thing itu. Hal yang kecil, sporadik. Barangkali ada indikator-indikator sosial, kemudian dikaitkan orang, ini begini, kemudian ditarik kesimpulan bahwa ada matahari kembar, kemudian tuduhan bahwa boneka. Saya kira itu sangat sporadik sekali, ya kan? Itu adalah isu sosialnya begitu. Dan jangan lupa masyarakat kita ini suka gosip Pak Karni. Ya semakin digosok semakin sip kan gosip gitu. Jadi tidak esensial isunya kembar atau misalnya tuduhan seperti itu. Dan saya percaya pada pribadi Pak Prabowo dan kemudian pengalaman politiknya, ya kan? Dia adalah seorang demokrat. Pak Prabowo seorang demokrat, betul. Ketika ditolak bertemu dengan Pak Habibie waktu itu, dia ikut aja. Ya kan nggak ada sesuatu gerakan yang dibikin kacau atau apa, dia ikut aja. Ya memang tinggal bagaimana DPR melakukan pengawasan terhadap jalan pemerintah. Ya kan, mungkin para pakar juga menyuarakan pikiran-pikiran alternatif, korektif sebagai bentuk pengawasan terhadap pemerintah. Nggak bisa dibiarkan. Jadi saya tidak melihat ini isu yang serius ya, soal isu matahari kembar, tapi bahwa ada peringatan jangan sampai seperti itu, saya sepakat, ya kan. Tapi kalau beberapa menteri sowan ke Pak Jokowi sebagai mantan bos, itu simple thing ya, satu yang simple aja, sederhana. Bukan berarti tiba-tiba beberapa menteri datang ke Pak Jokowi kemudian program pemerintahan diinstruksikan oleh Pak Jokowi, tidak seperti itu. Tetap ke tangan presiden. Kalau dia sowan sesuatu sosial, ini suatu sosial. Ya kan bahwa ada dimensi politiknya ya kecil-kecil aja tuh. Jadi nggak terlalu banyak mengguncang kekuasaan kayak gitu. Dan ini tradisi. Jadi kalau tadi Bung Saganda bilang bahwa dia punya dua sisi sebagai pribadi, politisi, demokrat ya. Juga dia mantan kombatan. Saya kira juga itu satu diferensiasi ekstrim ya. Ekstrim. Bukan tiba-tiba dia ada sesuatu tidak suka kemudian dia muncul sebagai kombatan, tidak. Pengalaman sebagai kombatan justru membuat dia bergerak lebih cepat. Mengambil keputusan lebih cepat. Ini kan mantan Danjen Kopassus. Bergerak lebih cepat. Dan sebagai seorang demokrat dia tata ini. Dia tata hubungan politik, hubungan dengan parlemen segala macam. Jadi mesin politik ini bisa menjamin tidak akan ada matahari kembar. Ya kan? Tidak akan. Dan saya kira manusiawi juga kalau Pak Jokowi juga sadar diri ya bahwa sekarang tidak berkuasa, sekarang eranya Pak Prabowo. Tetapi kita juga perlu mengakui bahwa era sekarang ini karena ada hubungan dengan Pak Jokowi kemarin sebagai pendukung Pak Prabowo ya. Ada publik menafsirkan ini keberlanjutan segala macam. Tapi buat saya itu adalah isu sporadik, isu yang tidak terlalu besar lah ya, besar. Dan secara konstitusional tetap Pak Prabowo sebagai pemimpin. Hanya ada satu matahari dan saya kira kepemimpinan Pak Prabowo itu ke depan akan lebih baik. Tentunya pasti ada koreksi ya. Ada koreksi dari masyarakat, koreksi dari pakar, koreksi dari parlemen. Itu lumrah. Tapi beliau adalah seorang pendengar, ya kan? Hanya sekali belum terjadi pertemuan ya Bung Rocky dengan Pak Prabowo ya, nggak tahu jadi atau enggak ya yang ditunggu-tunggu publik. Kira-kira begitu pendapat saya Pak Karni. Terima kasih. Baik, saya ingin dengar dari pakar hukum lainnya. Ferry Amsari. Terima kasih Pak Datua, para senior. Saya ingin memulai dengan membantah apa yang disampaikan Pak SBY terlebih dahulu. Di Tata Surya ini ternyata di tahun 2011 ilmuwan NASA menemukan melalui Kepler ya, sebuah planet yang punya dua matahari. Makanya dinamakan Kepler 16b gitu ya. Tapi Pak SBY benar bahwa di planet yang punya dua matahari itu tidak ada kehidupan. Kurang lebih itu untuk mengantarkan kita bahwa dalam sistem presidensial memang tidak dikenal dua matahari. Saya ingin mulai juga dengan bercerita sejarah sistem presidensial ini.
perdebatan soal 2 presiden, 3 presiden itu perdebatan lampau sebenarnya. Salah satu pendiri bangsa Amerika namanya James Wilson mengusulkan bahwa sistem kita ini tidak mungkin tidak dipimpin oleh satu orang tunggal. Unitary presidency sistemnya. Presiden tunggal. Ada banyak yang membantah, terutama Kongres. Kongres kan merasa tidak nyaman ya. Secara politik ada tampuk sentral kekuasaan yang bernama presiden. Banyaklah perdebatannya, bahkan kalau dibahas kajian-kajian terbaru, ada juga yang mengusulkan kayaknya model presidensial itu harus ada 2 presiden. Misalnya David Oren Leach yang menceritakan harus ada 2-3 orang begitu ya, agar bisa berbagi kekuasaan begitu ya, kolektif. Tetapi kalau kita runut di dalam naskah pembahasan konstitusi Amerika soal sistem presidensial, Alexander Hamilton sudah bilang tidak mungkin akan ada negara berjalan dengan benar dalam sistem kita ini kalau tidak dipimpin oleh satu orang presiden. Nah, selalu di dalam drama politik ya, gagasan-gagasan ini tidak terlalu dibaca dengan baik dan seringkali kepentingan politik jauh lebih meluas dari itu. Kita bisa lihatlah di dalam tata surya bernegara kita ini, ada yang sudah lengser ke Prabon menjadi presiden, tapi selalu tampil di pemberitaan tak berhenti-berhenti. 6 bulan pemerintahan Presiden Prabowo, ada mantan presiden yang tiap hari harus terpaksa dibaca oleh Bang Sangganda Nenggolan muncul di TV. Ada soal motor gede lah, ya. Ada soal wisata Jokowi lah, ada soal sekolah pimpinan menengah kepolisian yang datanglah, ada yang mengaku bos. Jadi bukan mantan bos, tapi eksplisit menyebut masih bos saya. Apa imajinasi yang bisa kita pikirkan dari pernyataan ini? Ada orang yang masih mengakui selevel menteri, orang yang menjadi bosnya. Padahal secara konstitusional, Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa para menteri itu adalah pembantu presiden yang sedang berkuasa, bukan pembantu mantan presiden. Dia bisa dilantik, bisa diberhentikan, bertanggung jawab kepada presiden yang berkuasa. Tiba-tiba dengan konsep penghormatan tunggal, ya, pengabdian tunggal kepada presiden, ada menteri yang berani bilang, mantan presiden, he is still my boss. Wah, itu berani sekali itu menteri. Kecuali memang ada orang yang bertindak bahwa dia harus dianggap masih bos para menteri ini. Nah, ini problematika kalau saya lihat ya dari hari-hari ya, 6 bulan, coba cek Bang Ganda nanti di pemberitaan, persentase pemberitaan soal Joko Widodo, baik yang dimunculkan oleh anak buah, mantan anak buahnya, maupun pemberitaan, maupun ulah dari Presiden Jokowi sendiri. Contoh ulah Presiden Jokowi kemarin melaporkan soal ijazah palsu, berita lagi soal Pak Presiden Jokowi. 6 bulan banyak sekali soal berita Pak Presiden Jokowi. Nah ini di titik tertentu karena hukum tata negara juga harus menganalisa gerak dan langkah politik, ada upaya matahari lain terbit di dalam ruang tata surya ketatanegaraan kita. Dan harus diingat pesan Pak Prabowo tadi yang dibenarkan oleh ilmuwan NASA, tidak ada planet yang bisa long lasting kalau kemudian ada 2 tata surya. Saya mau menurunkan analogi ya. Dalam sebuah kapal, saya pernah menulis di Tempo, judulnya 1 Kapal 2 Nahkoda. Kurang lebih ceritanya,
tidak akan ada kapal negara yang mampu berlayar maksimal ya, kalau kemudian dipimpin oleh 2 nahkoda. Coba contoh, mana ada kapal yang punya 2 nahkoda? Kalau nahkoda pasti ada ko-nahkodanya, kurang lebih begitu ya. Bahkan bus saja yang supir-supir itu, nggak ada kemudian supir kecuali supir cadangan, wakil menteri itu. Supir utama ya 1. Bayangkan kalau lebih tinggi dari itu, pesawat negara ya. Kalau kemudian bosnya 2 pilot itu, ancamannya adalah para penumpang dari sebuah negara. Saya tidak terbayang kalau negara kita dipimpin oleh 2 presiden yang punya ambisi yang sama. Pertanyaan besarnya adalah, apa yang menyebabkan matahari ini ingin terus terbit, padahal harus sudah tenggelam? Saya menduga beberapa hal, dan itu perlu kita simak hati-hati agar tradisi ketatanegaraan kita bisa berjalan dengan baik. Harus ada mantan presiden menghormati presidennya. Saya melihat misalnya Pak Presiden Jokowi, ini jangan salah paham ya, dalam tradisi ketatanegaraan penghormatan kepada mantan presiden tetap disebut sebagai presiden. Supaya dia sadar diri, dia ini level negarawan, tidak boleh lagi dia bertindak kekanak-kanakan penuh ambisi untuk terus muncul. Dia harus menunjukkan bahwa dia itu pernah menjadi presiden dan dia harus menunjukkan sifat negarawannya. Maka tradisinya tetap dipanggil sebagai presiden. Nah, Pak Presiden Joko Widodo kemungkinan besar agak khawatir juga dengan anak beliau yang disukai oleh Bang Rocky. Karena pernah minta nasihat kan. Tapi kayaknya nasihatnya nggak didengar kalau sekarang ya. Ada kekhawatiran luar biasa. Mas Gibran, Mas Wapres ya, atau kalau kita lihat, jangankan secara politik menimbulkan keyakinan, dia diragukan dalam berbagai hal. Ini tanpa merusak penghormatan personal saya kepada Mas Gibran. Saya ambil contoh ya, bagaimana publik bisa yakin dengan sosok Mas Gibran kalau dia bicara soal bonus demografi dengan baik ya, itu pakai teks atau tanpa teks saya tidak terlalu mengetahui. Tapi dalam praktik lapangan beliau kemudian jauh dari apa yang dia ceramahkan. Datang ke sekolah, mendatangi tukang cukur, cari siswa yang rambut panjang lalu dipotong rambutnya. Itu kayaknya nggak cocok dengan cerita bonus demografi, kekuatan ekonomi baru dan lain-lain. Datang kepada teman-teman siswi, kasih make up dan lain-lain. Ini agak jauh dari orang bisa dihormati dalam ruang politik. Itu jadi berat bagi Mas Gibran. Bagi saya ini juga disadari oleh Presiden Joko Widodo bahwa anaknya belum matang dalam ruang politik. Orang walaupun muda ya, selevel Syahrir begitu ya, tampil dalam panggung-panggung politik tingkat tinggi, orang menghormati karena kemampuan dan kepahamannya bagaimana berpolitik dan bagaimana menjalankan ketatanegaraan. Kita lihat tidak ada di sosok Mas Gibran, tidak natural. Akhirnya ada kesadaran Presiden Jokowi, kalau saya tidak ikut cawe-cawe, nanti anak saya habis. Wong dia dikarbit oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu muncullah kekuatan menonjolkan diri dalam panggung-panggung politik. Dan ini tidak sehat bagi ketatanegaraan kita. Saya melihat ya, tadi Bang Karni, Pak Datuk sudah menguraikan luar biasa soal relasi apa yang dilakukan oleh Purnawirawan dan apa yang kemudian berkaitan dengan kepentingan Pak Presiden Jokowi dalam konteks Mas Gibran. Yang dilaporkan oleh para Purnawirawan itu sama dengan apa yang saya tangkap. Ini belum cocok menjadi orang menjabat selevel Wapres. Kenapa belum cocok? Dari awal saya sudah mengatakan, analogi ini perlu dipahami baik-baik. Bahwa wakil presiden
dalam ketatanegaraan adalah ban serap. Dia tidak boleh ikut mengelinding ya, buat program, lapor Mas Wapres dan segala macam ya. Dia harus di posisinya sebagai ban serap. Namun sebagai ban serap ketatanegaraan, kualitasnya harus seprima ban utama. Kalau tidak, perjalanan ketatanegaraan kita bakal terganggu suatu waktu. Karena kualitas ban serap yang bermasalah. Jadi seorang Wapres juga harus punya kapasitas yang baik. Nah ini problematika kalau Wapres kita tidak mampu menunjukkan kualitasnya. Dan oleh karena itu para purnawirawan melihat ini bermasalah, kita ganti sajalah. Nah bukti Pak Presiden Joko Widodo masih cawe-cawe adalah kemudian adanya gerakan-gerakan yang kemudian menyingkirkan orang-orang yang berkaitan dengan usulan pemberhentian Mas Gibran. Pak Tri Sutrisno misalnya dengan keluarganya begitu ya. Tidak mungkin ada upaya perbaikan dalam administrasi pertahanan dalam hitungan beberapa hari. Bangsa Ganda harus paham, militer itu institusi yang sangat penting. Kalaulah dia salah dalam administrasi, saya tidak bayangkan kalau dia salah melihat kekuatan lawan. Bisa hancur nih negara. Karena ini sentral pertahanan kita. Pasti ada kekuatan tarik-menarik yang luar biasa yang mempengaruhi peran Panglima TNI. Dan dua kekuatan yang bisa mempengaruhi kekuatan TNI bagi saya hanya Presiden Joko Widodo karena ini Panglima TNI-nya dulu. Dan Presiden yang berkuasa saat ini yaitu Presiden Prabowo. Nah di titik ini saya merasa banyak sekali yang perlu bisa dilakukan. Hanya saya merasa laporan purnawirawan TNI kepada Presiden Prabowo kemarin adalah murni langkah politik. Karena menurut saya kalau mau memakzulkan Mas Gibran dengan benar, harusnya purnawirawan mendatangi DPR. Karena usul untuk memakzulkan wakil presiden ada di DPR. Cukup 25 suara menandatangani ya, alasan tertulis bahwa wakil presiden sudah melanggar hukum dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Kebetulan syarat menjadi wakil presiden masih sama di dalam undang-undang pemilu, harus berusia 40 tahun. Tetapi Mas Gibran sampai hari ini jauh lagi tahunnya untuk sampai usia 40 tahun. Apa yang terjadi? Skandal di Mahkamah Konstitusi lah yang membuka ruang Mas Gibran bisa masuk dalam kancah politik ini. Skandal ini adalah ruang untuk bisa mengevaluasi apakah wakil menteri perlu di-impeach dan di-remove, wakil presiden bisa di-impeach dan di-remove from the office ya, dimakzulkan. Supaya fair, konstitusi kita sudah berkata begitu, bahwa ketika diusulkan, lalu diparipurnakan, terpenuhi kemudian paripurna itu untuk keluarnya pendapat DPR, maka di forum privilegiatum, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, kita akan buktikan Republik ini dalam ruang politik tertingginya penuh rekayasa atau tidak di forum di Mahkamah Konstitusi. Hanya timbul pertanyaan besar saya Bang Rocky. Kalau masuk kasus wakil presiden ke forum privilegiatum di MK, pamannya masih ikut mengadili atau tidak? Karena pamannya masih ada di Mahkamah Konstitusi. Begitu tidak fairnya politik ketatanegaraan kita, tapi ini harus dihadapi dan bagi saya nahkoda utama juga harus lantang. Tidak ada lagi puja-puji untuk Pak Presiden Joko Widodo. Oh kami bersahabat, sudah Pak ingatkan tidak secara langsung atau tidak langsung saya tidak tahu cara yang terbaik bagi Presiden yang berkuasa saat ini. Tolong tidak banyak kamera disorot kepada Presiden Joko Widodo. Karena itu mengganggu orang melihat bagaimana saya bergerak memimpin Republik ini. Ada juga orang, kalau di berbagai organisasi, dia tidak ketua, tapi lagaknya lebih dari ketua.
Kalau ketua membiarkan orang berlagak ini, organisasi bisa rusak. Begitu juga organisasi yang namanya negara. Saya agak khawatir dengan ancaman Bang Ganda tadi. Ingat, hati-hati Orde Baru. Saya pikir ngancamnya ke Bang Rocky, aktivis-aktivis ini ya. Rupanya ngancamnya ke Pak Jokowi. Hati-hati uwes ya gitu ya. Yang enough is enough ya. Selesai ya sudah selesai, jangan kembali berupaya untuk terbit karena matahari yang kemudian salah terbit itu namanya kiamat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya kira nggak ada pertanyaan untuk Ferry Amsari. Dalam politik, musim panas dan musim hujan itu silih berganti dengan cepat. Giulio Andreotti, Perdana Menteri Italia 90-an. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di segmen terakhir. Sekarang giliran dari Arif Poyuono. Ya, selamat malam. Terima kasih. Menarik juga tentang matahari kembar. Sebelum saya bicara ini ya, saya ingin mengupas dulu nih sejarah politik di Indonesia. Memang pergantian rejimnya itu mulai dari Soekarno, Soeharto, terus apa lagi? Gus Dur, Megawati, Habibie, Megawati, terus SBY, terus Jokowi. Memang chemistry-nya ini nggak ada yang sama. Perpindahan kekuasaannya. Nah, baru tahun 2024 ini yang memang chemistry-nya sama. Dua-duanya chemistry-nya cendol. Ya, jadi akhirnya jadi ejekan orang. Ya, artinya gini. Misalnya dari kita contoh aja setelah reformasi, setelah pemilu langsung antara Mega dan SBY kan berbeda, partainya berbeda, pendukungnya berbeda. Nah, begitu SBY menang kan ya nggak mungkin Megawati akan jadi matahari kembar. Begitu juga ketika SBY diganti sama Jokowi. Kan Jokowi nggak didukung sama SBY, jadi nggak mungkin SBY akan disebut matahari kembar di era pemerintahan pertamanya Jokowi. Nah ini kebetulan pendukungnya sama, partainya sama, terus ada anaknya. Jadi framing masyarakat membuat framing politiknya, terutama bagi ya lawan-lawan terdahulunya atau orang-orang yang memang kontra dengan Jokowi, maka kan mengatakan ini
matahari kembar. Lalu kata-kata matahari kembar makin rame itu, kalau yang mengatakan hanya saya mungkin tidak akan rame. Tetapi statement kata-kata matahari kembar walaupun dicontohkan terhadap sebuah partai, itu yang mengatakan SBY. SBY mengatakan kan tidak baik ada matahari kembar dalam pemerintahannya Prabowo. Itu sebelum Prabowo dilantik. Akhirnya apa? Ya akhirnya digiling terus. Bahwa Jokowi menjadi matahari kembar. Yang kedua, kalau mau contoh-contoh yang kemarin rame menterinya ke Solo, ini juga genit menteri-menterinya. Yang memang sih saya setuju, saya akan minta Prabowo, menteri-menteri yang ke Solo itu yang genit itu, yang bikin gaduh, memang harus diganti semuanya. Kan akhirnya jadinya dituduh, Prabowo dianggap boneka. Disebabkannya itu bukan karena kelakuannya Prabowo atau kelakuannya Jokowi sendiri. Tapi memang kelakuannya menteri-menteri ini. Untung aja Bang, kunjungannya Jokowi ke Vatikan menghadiri pemakamannya Paus, gak dituduh matahari kembar. Karena kan yang kesana datang presiden semua, gak ada mantan presiden. Ya kan? Untung gitu loh. Tidak dipolitisi, wah udah jelas nih matahari kembar. Karena yang datang menghadiri pemakamannya Paus itu mayoritas itu presiden, bukan wakil presiden. Jadi menurut saya, terus ditambah lagi, genit juga misalnya. Dikatakan, apa itu Sespimti menghadiri bertemu dengan Jokowi. Padahal itu hal yang biasa. Ya, nah, terus lagi kalau Prabowo ketemu ke sana, dianggap Prabowo boneka tidak. Kalau menurut orang Jawa, Prabowo ini sedang melakukan politik manunggal. Artinya dia juga harus banyak dapat informasi dari bekas presiden. Yang kebetulan dia bisa dekat. Satu aliran. Gak mungkin kan misalnya waktu itu Jokowi datang ke SBY minta saran karena beda alirannya. Dalam Pilpres 2014-nya kan berbeda. Ya. Jadi wajar Prabowo ini sering bertemu dengan Jokowi. Karena yang dihadapi Prabowo akibat peninggalannya Jokowi ini berat banget. Dan itu sudah ada faktanya. Pertumbuhan ekonominya makin turun. Hutangnya makin nambah, yang miskin makin nambah. Mau nggak mau kan ya Prabowo harus tanya, Pak Jokowi gimana sih situ ngaturnya? Kok bisa hancur begini? Kan begitu. Ya kan? Lah mau nanya sama siapa dia? Gak mungkin nanya ke SBY karena bukan 10 tahun bukan pemerintahannya SBY. Kan gitu. Ya kan? Terus kan juga dia harus tanya, Pak Jokowi, kira-kira menterinya Pak Jokowi yang bekas Pak Jokowi ini saya angkat bener apa enggak, korup apa enggak ya? Kan lu harus ditanya. Jadi ada perbedaan di saat pemilunya. Kan jelas kan 2014 SBY mendukung Prabowo. Kalau waktu itu Prabowo terpilih 2014, SBY pasti akan diserang sebagai presiden kembarnya Prabowo. Gampang sekali. Jadi memang ada beberapa ya
misalnya tadi menteri-menterinya Jokowi, menteri-menterinya Prabowo ini genit gitu loh. Misalnya tadi si Trenggono kan ngomong kan, itu bos saya. Padahal dia ngomong seperti itu gak ada gunanya dan justru merugikan pemerintahan. Artinya kan nanti investor juga ragu. Lah ini yang benar kemana ya presidennya kan? Apakah Prabowo atau Jokowi? Ya kan? Harusnya mereka tuh sadar sudah menjadi pejabat negara, omongannya dijaga. Kalau terkait misalnya Jokowi banyak bikin acara, ya mungkin kan dia masih belum sadar gitu loh. Belum sadar kalau dia itu masih bukan lagi presiden. Tapi itu hanya pendapat orang lah saya pikir. Justru kalau saya lihat, rakyat sendiri yang datang ke rumahnya Jokowi, memang Jokowi itu sangat dicintai oleh rakyat. Luar biasa. Prabowo aja kalah dicintainya. Coba deh, gak ada jarang yang datang ke rumahnya Prabowo. Susah masuknya. Ya kan? Jadi memang gak ada lah istilah matahari kembar. Matahari kembar itu ada ramenya karena SBY ngomong terus. Dibilang ada matahari kembar. Lah kalau udah begini, ini jangan-jangan ada apa-apa nih. Mancing-mancing matahari kembar supaya grup sana marah. Jadi Prabowo jadi pusing. Dan terus diginikan akhirnya Prabowo gak konsen kerjaannya. Ribut politik terus, hancur ekonomi kita. Padahal yang sedang kita hadapi ini, di negara kita ini luar biasa, terutama tentang ekonomi. Tadi saya baru bilang sama Bang Karni, Bang, itu gudang garam penjualannya turun, Bang, keuntungannya. Nah, dengan turunnya penjualan rokok gudang garam, artinya apa? Rakyat makin miskin. Rakyat makin gak kuat beli rokok. Ya kan? Jadi nggak ada matahari kembar. Apa yang dikatakan Prabowo ketemu Jokowi, itu dia lagi mau manunggal. Kalau kata Jawanya gitu loh. Karena kan dia harus dapat juga masukan dari Jokowi. Yang tahu kunci-kunci kas-kasnya negara ini kan Jokowi. Yang tahu di mana duit-duitnya kan Jokowi hari ini. Nah, Prabowo harus tahu itu semua supaya duit-duit itu bisa dipakai untuk rakyat. Kembali lagi sih saya menyarankan Pak Karni, itu menteri-menteri yang ke Solo itu memang sebaiknya dipecat gitu loh. Bikin gaduh aja gitu loh, kerjanya becus enggak. Ya kan? Ya jadi matahari kembar tidak ada. Terus mengenai Gibran nih, katanya mau di-impeach, susah. Kecuali satu, kita minta kepada bapaknya Jokowi untuk legowo meminta Gibran mundur. Kalau pakai cara politik nggak bisa, tapi kalau pakai cara kekeluargaan bisa. Susah lah kalau pakai politik, nanti yang ada rusuh gitu loh. Jadi saya rasa seperti itu Bang Karni, gak ada matahari kembar, Prabowo adalah tetap presiden. Nah masalah mengenai Kunto nih, kalau aku sih jangan salah nulis kali itu. Atau jangan panglimanya gak pakai kacamata. Mungkin aja gitu kan. Ya ini intermezzo aja. Ya. Bukan masalah matahari kembar atau yang nyuruh ganti Pak Jokowi, saya nggak percaya. Pasti ada sesuatu orang yang memang tidak suka dengan Kunto untuk diganti. Cuman nggak jujur aja mungkin Panglima TNI-nya siapa yang ganti, yang minta diganti. Kalau Jokowi enggak, saya yakin. Apa pentingnya dia? Ya, jadi seperti itu menurut saya. Baik. Bang Karni, kalau saya boleh tambahkan sedikit. Ya. Saya tidak ingin mengganggu punchline yang
menarik dan lucu dari Mas Arief Puyono, tapi analoginya perlu jelaskan dalam segi hukum tata negara. Bahwa apa yang terjadi dengan era Pak SBY dan Bu Mega itu tidak tepat untuk mencontohkan sikap kenegarawanan seorang mantan presiden. Mestinya kalau presidennya satu bangunan koalisi, dia malah tidak muncul. Saya ambil contoh misalnya dalam berbagai peristiwa bangunan koalisi yang sama dengan presiden. Itu cenderung mereka menarik diri. Karena dia akan tahu bahwa orang ini harus tampil ke depan. Makanya Obama dengan Joe Biden di pemilu dia getol, tapi setelah berkuasa dia mundur. Obama itu termasuk presiden yang dicintai banyak orang. Bang, jangan samain Obama sama Jokowi. Iya, saya mau ceritakan. Kelasnya masih jauh. Jokowinya atau Obamanya? Ya Jokowinya kalah jauh lah sama Obama. Makanya menarik Mas Arief, bahwa Obama yang dicintai banyak orang tidak lagi turun cawe-cawe setelah dia jadi mantan. Kapan dia turun ke orang? Ketika presiden yang dia dukung berkampanye. Nah harusnya Jokowi ya juga harus menarik diri, penuh kesadaran. Nah ini tidak terjadi di Jokowi. Saya mau kasih contoh, ada hal yang menarik. Bahwa upaya Presiden Prabowo untuk menunjukkan kelasnya sebagai presiden tunggal, itu sudah dimulai kalau saya baca langkah-langkah yang sekarang mau dilakukan oleh Kementerian Hukum. Kementerian Hukum mau mengeluarkan rencana pemberian amnesti untuk pelaku makar dan pelaku penghinaan presiden di dalam Undang-Undang ITE. Maknanya apa? Presiden Prabowo mau memaafkan orang-orang yang dulu menghina Presiden Joko Widodo. Ada upaya untuk menunjukkan saya presidennya hari ini dan Anda yang dulu suka membuat kesalahan untuk bicara kebebasan, kemerdekaan, hak asasi manusia akan saya maafkan orang-orang itu semua. Nah ini tunggu saja, ini menarik nih, saya barusan berdiskusi soal rencana Kumham ini. Tapi apakah ini berhasil atau tidak berhasil, itu akan jadi ending yang luar biasa untuk menjelaskan betulkah ada matahari kembar atau tidak. Jangan-jangan Mas Arief kan berupaya menetralisir, tapi juga mau kasih tahu bahwa ada upaya Jokowi untuk bertindak di luar batas. Baik, pemirsa. Sekarang saya ingin dengar sebelum ke Rocky Gerung, Koni Rakunduni Bakri. Silakan, Bu Koni. Selamat malam para senior semua. Aduh. Selamat malam. Saya tadi nggak mengikuti semua karena sedang rapat, tapi saya mendengar sedikit apa yang disampaikan Kakanda Arief sempat tadi. Mungkin saya masuknya lewat ini aja ya, lewat pertanyaan atau lewat statement ke tanda-tanda deh. Jangan diperdebatkan apakah ada atau tidak, tapi tanda-tandanya kelihatan nggak? Misalnya, apakah kita mulai melihat bahwa pejabat dan partai politik itu main dua kaki? Apakah kita mulai melihat kebijakan negara itu tumpang tindih? Apakah kita melihat misalnya media atau masyarakat tuh terpolarisasi? Yang terakhir, apakah kita melihat investor atau mitra luar negeri, baik yang sudah atau sedang akan masuk, itu ragu-ragu atau maju mundur gitu, atau bertanya-tanya. Contoh saya baru baca berita, salah satu mobil Cina itu mulai merasa pusing di sini gitu, investor mobil Cina. Jadi pertanyaan itu aja pertama. Yang kedua, mari kita masuk ke apa sih bahayanya kalau memang ada matahari kembar. Jelas yang kita akan hadapi itu politik yang tidak stabil. Yang kita akan hadapi itu adalah kepercayaan pasar, kepercayaan masyarakat akan turun, dan artinya rakyat itu akan mudah terbelah. Dunia juga pasti akan bingung nih, Indonesia ini mau kemana. Jadi kalau tadi Bang Arief atau Kakanda Arief ngomong ada atau tidak, ya buat saya concernnya adalah kalau kita mau honest gitu, rakyat ini terpecah nggak sih gitu, terutama dengan masuknya para ternak dan buzzer yang sangat heboh itu. Saya sih merasakannya walaupun saya dari jauh ya,
terpecah gitu, terpolarisasi. Jadi memang sekarang yang kita mesti bahas itu apa dan bagaimana contoh yang pernah terjadi. Mungkin kita belajar bisa dari contoh waktu Rusia 1917 ya. Terjadi Volasti ketika Revolusi Februari 1917 itu tuh ada kedua kekuatan yang berjalan bersamaan. Pemerintahan profesional yang resmi liberal terhadap Soviet Petrograd. Yang akhirnya apa? Kebijakannya keluar dua-duanya. Satu membentuk kekuasaan sendiri, yang satu juga mengklaim legitimasi. Ujungnya Revolusi Oktober. Dan Revolusi Oktober atau Bolshevik itu Lenin mengambil alih sepenuhnya. Nah, kita mau menunggu Indonesia punya Lenin, gitu. Dengan pura-pura nggak ada matahari kembar, atau mau apa, gitu. Bisa lagi lihat di Iran. Dalam konteks Iran, misalnya di mana? Era 79, era 81 ya, Bazargan versus Khomeini. Itu kan bisa kita lihat juga ada dualisme yang terjadi antara pemerintah sipil dengan pemimpin spiritual atau kita sebutnya pemimpin revolusioner spiritual, Khomeini. Nah, itu juga terjadi dualisme kebijakan. Terus kalau di Iran saat itu tekanan milisi Islam bermain. Saya nggak tahu di Indonesia akan seperti apa, tapi contoh yang terjadi beberapa hari terakhir yang kita ikuti, susah untuk saya membantah bahwa terjadi matahari kembar. Harapan saya sih, sekali lagi, revolusi itu mahal. Dan suara-suara revolusi itu sudah mulai disuarakan. Banyak orang misalnya berbicara tentang itu di media sosial. Kalau kita masih mencintai Indonesia, saya kira kita mesti betul-betul berbenah untuk tidak terus membiarkan ini terjadi. Saya sih mungkin nggak akan panjang-panjang, Pak Karni, karena saya akan lebih memilih mendengar para senior saya bicara. Sekali lagi, contoh-contoh sudah banyak. Salah satu juga yang disebut Zimbabwe. Kita mesti lihat dari situ. Endingnya juga apa? Kudeta. So, kesimpulannya apa? Memang kita itu harus menyatakan kepada masyarakat, memberi pengetahuan kepada masyarakat, jika masyarakat permisif. The problem of Indonesian people is mereka sangat permisif. Apa aja boleh deh, gitu, selama itu oleh pejabat. Ini apa? Kalau kita biarkan akan terjadi atau akan sangat rentan kita menghadapi krisis legitimasi dan konflik elit. Dan endingnya adalah pasti terjadi pengambilan kekuasaan oleh satu pihak, pasti terjadi koeksistensi singkat yang tidak stabil, dan pasti krisis politik terbuka atau bahkan kekerasan sangat mungkin terjadi. Saya kira saya akhiri di situ. Terima kasih Pak Karni. Terima kasih tambahnya Ibu Koni. Sekarang tausiah terakhir Rocky Gerung. Bayangkan eskalasi perang antara India dan Pakistan. Dua-duanya punya nuklir. Rudal, India udah tiba di Pakistan. Kalau itu berubah menjadi perang proksi itu, Gibran mau ngapain di situ? Bisa ada pembagian kerja tuh. Tadi saya ngobrol dengan anak SMA kelas 2, kelas 1. Dia tanya ke saya, Pak, saya punya masa depan enggak kalau 2029 Gibran yang jadi presiden? Pertanyaan simpel. Saya tanya, kenapa Anda bisa kamu tanya begitu? Ya kan katanya belajar politik. Tapi saya mau belajar politik dari siapa? Dia ngoceh. Jadi kita mulai melihat bahwa kendati tadi secara politis susah, tetapi drive psikologi publik mengarah pada pemaksulan Gibran. Itu soalnya. Ya nggak bisa, secara konstitusi ada, tetapi secara politik nggak mungkin tuh. Lo politik itu bukan the art of the possible yang mungkin mana, tapi the art of attacking the impossible. Kira itu yang lagi ditempuh oleh Purnawirawan. Kenapa? Karena dia menunggangi dalam pengertian baik. Gelombang protes yang bertahun-tahun, berbulan-bulan, ada terus nama itu. Fufu Fafa, ijazah palsu, paman, siapa namanya itu kan. Jadi di benak publik tertanam itu. Dari mak-mak sampai anaknya yang SMA tadi pagi yang ketemu bilang hal yang sama itu. Psychological madness ini yang sebetulnya harus kita perhatikan.
Apalagi tadi, kalau krisis bilateral tadi yang sebetulnya itu pasti akan diseret. India punya faksi, Pakistan punya faksi. Dan elemen agama di situ akan sangat kuat. Lalu masuk ke Indonesia. Lalu teroris Asia Selatan itu turun lewat Malaysia, nyebrang ke Aceh, masuk Indonesia. Memanfaatkan kondisi yang tidak stabil secara politik Indonesia. Kita mau baca itu. Karena seringkali sejarah tiba dengan variabel yang tidak pernah dideteksi dari awal. Itu soalnya. Pasti kalangan purnawirawan dapat variabel baru untuk memastikan bahwa maksulkan sekarang si Gibran. Karena kondisi berbahaya secara regional. Masuk akal. Blessing in disguise. Dia dapat poin itu. Mungkin ini orang sebut ini sunatullah dapat poinnya purnawirawan. Karena ada krisis baru di Asia itu. Ketegangan antara Pakistan dan India yang basisnya ideologis itu. Merembet pada soal-soal potensi kekerasan turun ke Asia Selatan. Itu real variabel yang mesti kita lihat. Jadi tiba-tiba kita mulai membaca bahwa ada keadaan yang kritis sebetulnya. Yang mungkin sekarang BAIS, BIN atau Departemen Pertahanan mulai menghitung variabel itu. Kalau terjadi keadaan kedaruratan yang saya sebut tadi, attacking the impossible itu. Pembagian pekerjaan dalam kabinet apa? Kabinet tidak peka itu. Kan kabinet tiba-tiba jadi bego. Karena nggak mampu lagi untuk merampok APBN yang diefisiensikan oleh Presiden. Dari awal dia merasa ya mending di-reshuffle deh. Nggak ada kesempatan buat korupsi lagi. Pragmatisme itu juga ada di kita tuh. Nah dalam kondisi itu datang SBY. SBY mungkin punya semacam kemampuan fortune teller membaca keadaan. Mungkin SBY di awal dia tidak ucapkan bahwa krisis regional itu artinya krisis yang memungkinkan sebut aja pemerintahan Indonesia itu kolaps. Tambah dengan keadaan perang tarif sekali. Jadi SBY mengucapkan itu, sekarang ucapan SBY itu seolah-olah mendapat legitimasi baru karena krisis. Bukan krisis politik Indonesia, krisis politik Asia pada akhirnya. Lalu disebut istilah matahari kembar. Oh dia dalam ilmu fisika memang ada matahari kembar. Saya belajar pertama fakultas teknik. Jadi, tapi masalahnya apa istilahnya? Twin suns itu, dua matahari itu. Disebut dua matahari kalau size dan jumlah lumennya itu berbeda tuh. Ukuran dari matahari itu harus berbeda dengan kembarannya tuh. Ukurannya sama tetapi jumlah lumennya, jumlah cahayanya berbeda, oke kembar. Tapi kalau dia sama-sama, besarnya volumenya 3000 meter kubik, lumennya tuh 2000 lumen misalnya sama-sama tetap dianggap satu. Sekarang kita lihat size antara Prabowo dan Jokowi mungkin sama, lumennya berbeda. Jumlah cahayanya berbeda. Atau lumennya sama, size-nya berbeda. Apalagi kalau size dan lumennya itu, lumen itu apa namanya, cahaya itu, kekuatan cahayanya itu berbeda tuh. Brightness-nya berbeda. Itu intinya. Tetapi dengan intuisi aja orang tahu memang ada dua matahari kembar dalam keadaan ini. Ada soal buat saya matahari kembar. Yang orang tanyakan kualitas dari mataharinya bagaimana? Kalau kualitas yang sana itu justru mendegradasi mata. Kan kalau jumlah cahaya di sini di situ 15, di situ 15 jumlahnya 30. Kalau di sini 15 itu 10, rata-ratanya jadi 15 tambah 25, 12,5. Jadi makin redup justru Indonesia. Kalau ada dua matahari kembar, yang satu itu lumennya kecil. Karena yang satu diterbitkan dari tidar, yang satu diterbitkan dari gorong-gorong. Ada matahari yang terbit dari gorong-gorong dan ingin bercahaya terus. Justru dia memperburuk jumlah cahaya politik, jumlah cahaya demokrasi, jumlah cahaya nilai. Itu dasarnya di situ kan. Sehingga orang panik. Wah ini purnawirawan. Loh dia berpikir justru ke depan. Tuh. Itu dasarnya kan. Anda nggak mungkin. Kenapa nggak lewat DPR misalnya? Loh DPR itu adalah the art of the possible.
Purnawirawan memainkan psikologi publik karena mereka tahu bahwa emak-emak sampai anaknya itu yang dikasih makan siang gratis oleh presiden justru mempersoalkan anak matahari kerdil itu. Idenya di situ. Para purnawirawan tentu paham hukum kok, kenapa dia nggak mau ke DPR? Karena dia tahu politik is the art of attacking the impossible. Udah 2 tahun. Apalagi soal ijazah hari ini. Digembar-gemborkan oleh lawyer Jokowi bahwa kalian menghasut, membuat kegaduhan. Yang bikin gaduh itu Jokowi. Selama 2 tahun Jokowi bikin gaduh. Karena dia umpankan ijazah itu untuk mengukur daya tahan dari mereka yang menghina dia. Akhirnya dia laporin. Kenapa gak dari 2 tahun lalu? Kegaduhan ini berlangsung karena Jokowi tidak jujur untuk mengatakan ini asli atau palsu. Kalau memang akhirnya ijazahnya asli misalnya. Problem kita, kenapa ijazah yang aslimu itu kau tahan? Kau permainkan opini publik dengan menahan ijazah itu. Kau bikin kegaduhan dengan menahan ijazah aslimu. Laporin aja Jokowi. 2 tahun dia bikin kegaduhan kok. Dan hasil kegaduhan itu 2 orang, 3 orang, 4 orang masuk penjara. Itu cara berpikirnya begitu. Jadi sekali lagi kita berupaya untuk melihat masalah ini bukan dari black letter of law yang diatur di dalam proses pemaksulan. Bahkan hukum tata negara bicara itu. Tapi ini soal legitimasi moral. Ada moral call. Kalau pakai sistem tata negara, Hitler itu nggak mungkin dimaksulkan atau dihukum. Karena Hitler dipilih secara demokratis melalui undang-undang Jerman waktu itu. Tapi dia berubah karena ambisi itu. Jadi kita mulai melihat misalnya bahwa pasti tadi Jokowi akan nggak mungkin, pasti dia akan makin memperbesar ambisi dia untuk jadi matahari. Bukan fakta dia matahari, ambisi dia untuk menjadi matahari. Ya karena dari awal dia ingin cahaya dia itu hanya tiba di kepala anaknya. Di Mahkamah Konstitusi. Ini pertaruhan buat Pak Jokowi. Sebagai political animal. Dari awal dia investasi pada anaknya. Maka dia mesti tuntun itu sampai 2009. Kalau batal, dia ikut diseret di pengadilan. Karena yang mampu membela Jokowi cuman anaknya. Dalam posisi sebagai presiden. Itu logika paling dasar dari ambisi politik gitu. Jadi sekali lagi kita ucapkan ini. Bukan karena kita nggak suka pada Jokowi atau pada bukan. Karena memang kapasitasnya nggak bisa itu. Menerangkan hal yang simpel nggak bisa itu. Dalam kapasitasnya sebagai manusia oke. Gibran sebagai manusia kita harus hormati. Dignitinya sebagai manusia. Tapi bukan dignitinya sebagai pejabat publik. Demikian juga Pak Jokowi. Harus hargai dignitasnya, martabatnya sebagai manusia. Tapi bukan sebagai presiden. Apa urusannya kalian tanya? Ijazah presiden. Urusan besar. Karena lawyernya bilang, kalau begitu nanti semua orang boleh saling minta ijazah orang lain. Enggak. Karena dia presiden melalui proses administrasi, maka warga negara meminta kejujuran kepala negara. Gak ada aturannya di hukum pidana itu. Hukum pidana cuma mengatur barang siapa. Individual, person in law, subjek hukum. Ini warga negara bertanya secara kolektif pada kepala negara. Di mana pidananya? Dijawab aja kan. Karena dia dipilih oleh warga negara bilang, daulat itu ada pada saya. Maka Anda dan saya tidak setara. Saya bertanya sebagai pemilik kedaulatan, Anda harus jawab sebagai kepala negara yang kami pilih. Itu enggak ada relasi subjek antar subjek yang diatur dalam hukum pidana lain itu. Itu yang mesti kita terangkan. Enggak mungkin ada orang yang tiba-tiba, Rocky Gerung perlihatkan ijazahmu. Ya saya enggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Mana Rocky Gerung? Gua enggak punya, memang gua enggak punya ijazah. Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah. Bukan tanda pernah berpikir. Urusan apa? Ini lain. Persyaratan administrasi itu harus diperlihatkan. Jadi saya kira itu
Intinya di situ, kita berdebat terus menerus tuh. Tapi isu ini akan ada tetap di situ sampai 2029. Ya, itu akan memusingkan Presiden Prabowo yang ke bulan Juni mesti putar otak bagaimana ganti bayar utang 800 triliun yang dibuat oleh Jokowi. Masalahnya cuma di situ. Ya sekali lagi, Gibran, ya betul tadi. Kemampuan Gibran adalah membagi-bagi skincare. Soalnya. Kenapa dia nggak pakai sendiri? Tidak perlu. Yang dia butuh bukan skincare, tapi brain care. Ya, itu soalnya. Kan terbuka kita bicara itu kan. Sebagai wakil presiden. Brainnya kurang, mesti tambah care-nya. Jadi sekali lagi teman-teman, kita coba mendudukkan masalah ini sebagai moral call. Yang mungkin kalau masuk DPR ya tukar tambah terjadi. Tetapi kalaupun batal dimaksulkan, memori publik sudah definitif bahwa kapasitas Gibran nggak cukup. Itu soalnya tuh. Akan terus bulan Juli nanti, bulan Juli, mahasiswa UI, mahasiswa UIN, mahasiswa Makassar, mahasiswa UNAS, mahasiswa Pakuan, tempat sang profesor mengajar. Akan diterangkan oleh seniornya bahwa yang namanya FOFA ini, yang nggak mampu berpikir si itu tuh. Diwariskan. Soal-soal ini, ya kita mesti selesaikan secara kebudayaan, secara moral. Jadi itu intinya, itu akibatnya kalau ada dua matahari. Yang satu terbit dari Tidar dan belum tenggelam. Yang satu terbit dari gorong-gorong dan dua tenggelam di IKN. Itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi saya ingin terangkan itu. Dalam kejujuran kita bernegara itu. Mas Rocky, tadi ada pertanyaan dari Pak Arief ini. Apakah mungkin Pak Jokowi sendiri menarik anaknya untuk selesai? Kenapa gak dibalik pertanyaannya? Apakah mungkin Pak Jokowi mengorbankan anaknya? Itu lebih penting ditanyakan. Dalam sistem kerajaan. Itu dasarnya kan. Jadi sekali lagi, kita coba buka persoalan ini. Saya nggak peduli apa namanya ya Pak Luhut bicara ini, Pak Prabowo bicara itu segala macam itu. Tetapi hati nurani publik itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak well seated, tidak terduduk, ada gangguan kemuakan semacam apa namanya orang Prancis bilang nausea, apa namanya rasa mual psikologi. Kok dia ada di situ terus? Lepas dari Presiden Prabowo bilang hidup Jokowi atau Gibran adalah wakil, itu soal lain. Tapi ini soal psikologi publik yang terganggu dengan kehadiran sesuatu yang tidak fit and proper dengan kondisi yang membutuhkan seorang pemimpin itu punya otak mampu untuk membaca masa depan. Jadi sekali lagi mungkin kita mulai untuk bersikap berbudaya lah. Bahwa kalau Purnawirawan bicara itu ya terima aja sebagai wakil dari emak-emak. Kalau Purnawirawan bicara itu wakil dari BEM. Purnawirawan bicara itu wakil dari Kontras. Bicara itu soalnya. Bahwa memang ada poin yang mungkin kita semua, saya juga nggak setuju. Kembali ke Undang-Undang 45, nggak ada soal. Tapi itu poin dia. Tapi poin 8 itu otonom diminta itu, pemaksulan itu. Diproses secara akademis, oke, masuk akal. Diproses secara hukum, masuk akal. Diproses secara politik, kurang bisa. Diproses secara moral, sangat mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, manusia itu selalu berkembang dari satu ambisi ke ambisi yang lain. Pertama dia akan mencari cara bagaimana mengamankan diri dari serangan orang lain. Tapi kalau itu udah tercapai, dia akan cari cara bagaimana menyerang orang lain. Machiavelli. Kita ketemu ALC akan datang.